Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama gua Ilham Dan gua Dewo. Kembali lagi kita di channel Tuker Frekuensi, yang dimana channel kali ini bakal membahas seputaran Piala Dunia ya teman-teman dan seputar Piala Dunia. Kemarin pas di episode 1 kita udah bahas panjang juga tentang Piala Dunia, tim-tim mana aja yang bakal jadi kuda hitam dan dan yang bakal memenangi Piala Dunia pada kali ini. Nah sekarang kita bakal nge-recap nih, nge-review beberapa pertandingan A sampai L ya, tapi nggak semua. Nah, gimana nih Om pertandingan pada kali ini? Yang saya lihat ya, kita mulai dari tim-tim Asia dulu nih. Tim-tim Asia nih jago-jago nih sekarang. Bisa nahan imbang Uruguay, bisa nahan imbang Belanda, bisa nahan imbang Uruguay dan Belanda ditahan imbang juga, Qatar nahan imbang juga. Nah, gimana nih Om prediksinya? Akankah tim-tim Asia bakal berada di 8 besar atau cuma sampai 16 besar doang? Ya, kalau ngelihat iklim ya Ham. Ya, oke. Sebenarnya iklim ini familiar nih buat beberapa tim-tim Asia nih, yang terutama di Asia Barat ya, Asia Barat ya, itu negara-negara Jazirah Arab. Nah, cuma mungkin untuk beberapa negara kayak Korea sama Jepang mungkin ada sedikit kendala karena perbedaan iklim tadi. Perbedaan iklim. Tapi whatever lah. Jepang, Korea sudah ngebuktiin ya. Ya. Jepang nahan salah satu tim unggulan. Ya. Udah hitam sih kalau menurut saya kemarin unggulan. Kurang 2-2, sementara Korea mengungguli Ceko 2-1 ya. Dan ada beberapa kejutan lain juga ya Ham ya, seperti Qatar menahan imbang Swiss ya. Padahal pemain Swiss itu kan ngedrop semua. Kan pada sakit semua itu. Ke atas mananya. Kalau di PS kalau di PS oke. Besok kalau kita kesel pasang stick aja Ham. Kayak kemarin nih Spanyol ya. Jadi Spanyol ya. Udah ada beberapa prediksi yang memang contoh Amerika ya. Amerika. Udah kita prediksi Amerika akan berhasil ngotot. Ternyata memang secara skor meyakinkan tuh. Meyakinkan banget 4-1. Terus juga salah satu yang meyakinkan adalah nih, mudah-mudahan sih nggak berulang nih. Jerman nih Ham. Jerman 3 Piala Dunia pertandingan pertama kayaknya gacor terus. Saya jadi keingat 2002 nih. Bantai-bantai Arab Saudi 8-0. Jadi mudah-mudahan pertandingan kedua Jerman bisa ngamanin juga sehingga lolos. Nih saya ngomong gini karena favorit saya nih. Favorit. Tapi saya tetap jadiin dia non unggulan lah ya. Dia kuda hitam lah. Sementara Perancis meyakinkan juga lawan Senegal kemarin. Saya pikir bakal berat tuh Ham. Iya, bakal berat. Karena kan waktu di Euro 2004 dia kalah pas putaran pertama lawan Senegal kan? 1-0. Di Piala Dunia. Euro 2004. Senegal kan Afrika Ham. Wah, Euro 2004 dong. Kan Senegal nggak masuk Euro. Piala Dunia. Jadi 2004. Di Piala Dunia tahun 2002 Ham. Itu 2002 ya. Pas Senegal ada El Hadji Diouf di situ ada. Jadi benar 2002. Jadi itu Prancis kena kutukan juara bertahan. Beberapa juara bertahan kena kutukan yang sama. Italia kena, Jerman juga kena Jadi saya ngarepin tuh kemarin Senegal bisa fight nih. Mengingat banyak juga pemain-pemain top ya, pemain unggulan di situ. Pemain Afrika ini kan Senegal, Maroko banyak yang main di Liga Prancis Ham. Harusnya sudah sedikit hafal lah ya secara permainan. Nah, jadi agak mengecewakan juga lah ya. Yang mengejutkan lagi adalah Spanyol lawan Tanjung Verde. Yang untung Tanjung Verde Ham. Coba kalau Tanjung Perak. Kalau Tanjung Duren gimana nih? Nah, lebih ngeri lagi. Main mungkin ormas tuh. Itu dia. Makanya ngalah. Ini saya sempat kaget juga ya lawan Tanjung Verde gitu ya. Kipernya nih kerasukan apa sih Om sehingga kipernya seperti Fortinha ya? Jangan-jangan kipernya dari Tanjung Duren. Kipernya dari Tanjung Nemu ormas, minta didoain, gawangnya nggak jebol.
Iya. Ya jadi agak sulit Spanyol kemarin itu mungkin karena nggak ada duo Nico Williams sama Lamine Yamal ya. Terus juga nggak ada pemain Madrid. Nah ini Ilham nih pendukung Madrid gimana girang nih ngeliat Spanyol 0-0 Ham? Ya kalau dibilang girang ya girang ya karena salah satunya pemain Madrid nggak ada di situ, nggak dimainin. Ini kayaknya tipikal Barcelona banget sih. Semuanya Pedri ya kan, Rodri main juga. Ya kan. Dan juga Kubarsi ya. Gavi juga. Gavi ngapain sih? Bahkan Gavi kan bukan ayam, taruh di sayap. Makanya harusnya taruh di tengah. Jadi Gavi biasa di tengah. Itu dia banyak kejutan-kejutan pada kali ini ya. Jadi walaupun secara event kita udah sampaikan kemarin ya Ham, Piala Dunia kali ini tuh nggak semeriah sebelumnya. Benar. Bahkan theme songnya tahu, nggak tahu. Theme song paling bagus tuh 2010 Ham. 2010 yang Waka Waka. Itu diakuin sampai hari ini theme song paling bagus. Shakira pada waktu itu. Shakira. Habis itu theme songnya Ricky Martin. Apa namanya yang juga cukup bagus. Nah, hasil yang kemarin kita agak ini juga Argentina Ham. Kan saya bilang apakah masih lapar gelar atau enggak, ternyata secara permainan bagus ya. Jagoan saya hat-trick Ham. Iya, hat-trick langsung nih. Dia nggak perlu target 1000 gol. Nggak perlu. Dia kan udah memuncaki klasemen gol di Piala Dunia sekarang. R9 aja kalah. R9 lewat. Yang mengkal R7. Nah, R7 main Madrid tuh Ham. R7 nih. Bekas main Madrid. Kualat dia Ham. Iya, makanya lu ngapain lu pindah ke Madrid? Udah cocok di MU aja gitu. Udah gitu target 1000 gol. Target 1000 gol ya. Cuma Romario yang bisa Ham. Pele, iya. Sisanya nggak ada. Kalau dia mau 1000 gol, main Liga Tarkam Liga Tania. Liga Tarkam sini. Bareng Cristiano Gonzalez ya kan. Seru tuh. Iya. Jadi kalau dia mau ngejar 1000 gol atau dia pindah ke warga negara main di SEA Games. Nah, itu dia. Main di SEA kalau enggak itu bisa lah. Kan kemarin dia baru menjuarai juga Liga Arab ya. Liga Arab. Belum setahu saya. Dia masih cup aja sih. Masih cup. Liga Arab belum ya. Nah, ini nih pendukung Messi sama Ronaldo nih, gimana nih? Siapa yang GOAT sebenarnya nih, gitu kan? Secara Piala Dunia, Messi udah dapat Piala Dunia. Dua-duanya GOAT Ham. Dua-duanya GOAT ya. Tapi yang satu GOAT kambing. Karena cuma juara Eropa satu. Yang satu beneran greatest of all time. Ballon d'Or 8. Piala Amerika udah 2. Piala Dunia 1. Dan prestasi paling yang udah saya bilang kemarin ya. Satu-satunya negara yang bisa ngapit di Amerika nih, 2 Piala Amerika mengapit 1 Piala Dunia 2021, 2022, 2024. Ya, itulah. Kalau di Eropa kan ada Spanyol nih, Piala Eropa 2008, Dunia 2010 sama Piala Dunia 2014. Sorry, bukan 14. 12 ya, 12 Eropa ya. Eropa 12. Jadi cuma 2 tim itu di dunia Spanyol sama Argentina. Makanya dulu kan sempat dibilang waktu Spanyol belum juara, kurangnya cuma 1 Ham. Apa itu? Gak punya Messi di Spanyol. Iya, coba Messi kalau di Spanyol lah. Udah back to back makin gitu begini ya. nih Ronaldo nih. Udah males lah dia. Udah males. Tapi sekarang saya melihat ambisi antara 2 pemain ini ya, 2 GOAT ini ya. Yang paling ambisi itu saya lihat ada di R7 gitu. R7 Ham. R7 ya kan. Sedangkan Messi ya lempeng aja. Ya kalau mau gol. Kalau enggak. Kalau kemarin yang dia jebol tuh anak legendanya Madrid loh gawangnya Ham. Kipernya itu Luka Zidane. Saya juga bingung. Kenapa dia milih Maroko? Gak kepake di Prancis kayaknya. Di Madrid gak kepake. Kira di Maroko. Lihat gak kemarin Zidane geleng-geleng kayak nggak tahu tuh apa dia lagi denger lagu acep-acep, apa dia pusing lihat anaknya geleng-geleng 3 gol. 3 gol ya. Tapi maklum juga lah ya yang golin pemain terbaik dunia. Jadi wajar aja. Dia udah striker juga kan sekarang. Striker. Nah, lanjut ke pertandingan berikut yang saya nggak nyangka. Inggris Kroasia 4-2 ya. Inggris Kroasia 4-2, 2 gol dicetak sama Harry Kane dan sisanya dicetak sama Jude Bellingham. Sama satu lagi siapa Om? Saya nggak nonton tuh, tapi saya cuma ngeliat hasilnya. Marcus Rashford. Artinya gini,
Kroasia 2 Piala Dunia terakhir, pertama dia finalis 2018 ya, benar. Terus kemudian di kemarin itu dia sampai semifinal juga ya, kalau Semifinal saya nggak juga salah kan. Dia kalah lawan Maroko kalau nggak salah. Maroko ya. Maroko ya. Maroko. Nah, lawan itu Ham. Apa? Messi juga. Oh iya, Argentina juga. Iya. Dicipoain di kotak penalti. Nah, maksudnya gini, nggak nyangka bisa sebanyak itu gol yang bersarang di gawangnya Kroasia. Kalau kalah, insya Allah kalah dia. Kalah. Udah pasti nih, udah pasti. Tapi nggak sampai 4-2 juga. Harusnya mungkin cuma tipis lah ya. 2-1, 2-0, atau 1-0. Tapi bisa 4-2. Berarti kesimpulannya pertandingan menarik ini. Banjir gol nih. Nah, sama satu pertandingan lagi semalam itu jagoannya Ilham ya. 1-1 Portugal. Iya itu. Udah saya prediksi ya. Iya. Padahal lawannya cuma Kongo. DR Kongo, RD Kongo. Kongo lagunya Gloria Estefan tuh. Ya, Kongo. Padahal statistik pemainnya udah bagus nih. Tapi kenapa dia pakai formasi 4-2-3-1 ya? 4-2-3-1 untuk ngakomodir Ronaldo kayaknya. Iya, karena Ronaldo itu udah nggak main di sayap ya. Secara fisik murni di depan. Mungkin mau ditaruh false nine false nine ya. Kayak Messi di Barcelona. Dia jadi ditaruh false nine. Dukungan tengahnya kan kita udah bahas kemarin ya. Dukungan tengahnya ada gila. Bruno, ada Bernardo, ada Vitinha, ada ya João Neves di situ. Belum lagi sayap-sayapnya. Artinya memang analisa saya atau sudut pandang saya ini didesain untuk Ronaldo. Iya. Nah, beda dengan Argentina, justru Messi yang sekarang ini melayani semua pemain muda di generasi baru. Tapi jelas ya ambisi kedua pemain ini berbeda. Beda. Kalau Messi juara syukur, iya, ya udah cukup. Kalau Ronaldo emang, ayo, gua mau menang nih gitu. Harus gitu. Om, ngomong-ngomong kita ngopi dulu deh Om. Wih, ngopi dulu nih. Oh iya, ini cakep dulu nih. Kita sambil ngopi lah ya. Kita di lantai atas nih Ham. Iya. Seru juga nih Ham. Seru Om. Jadi ngopi sambil ngopi dulu, biar nggak kaku lah, ya kan? Gitu dulu. Ngopi. Set. Ini ya. Ini bukan? Mana? Japol. Oh iya nih. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Oke. Ini Ham, daftar lengkapnya Ham. Lengkap ya. Nah, untuk putaran pertama nih, hampir kelar nih. Sisa cuma 3 pertandingan lagi nih. Udah kelar Ham? Pertandingan pertama belum ya? Belum. Oh, tinggal Ghana kan lagi main nih sekarang. Ghana udah Ham, full time 1-0. Ghana ya? Iya, tadi saya sempat lihat tuh. Udah di injury time. Itu ada insiden juga, kipernya Ghana dicocor nih. Oh iya, Ghana Panama 1-0. Nah, yang masih belum kelar ini kan Kolombia dan sama Uzbek ya. Ini Uzbek sebenarnya bukan pemain yang bagus Ham. Oh iya, penontonnya. Berarti hari ini ya? Hari ini nih. Udah kelar ini ya? Ini yang putaran pertama ya, Om ya? Putaran pertama hari ini. Nanti kita akan bahas stadion-stadion yang tempat jadi Piala Dunia ya? Tempat Piala Dunia yang menarik untuk dibahas. Dibahas ya. Apa Mungkin aja? ada 8 stadion lah ya. Nanti akan kita coba bahas. Iya. Termasuk salah satunya stadion termahal di dunia. Los Angeles. Taruhnya di Los Angeles, Amerika. Dia menelan biaya 5 miliar US dengan kapasitas 80 hanya 80 ribuan lah ya. Tapi memang Ilham bisa berenang di situ. Bisa. Dan rata-rata lapangan stadion yang di Amerika ini dijadiin untuk semua turnamen di situ ya, eventnya. Ya, jadi ada Super Bowl nanti di situ, terus kemudian ada konser-konser di sana, mall juga, tempat rekreasi keluarga lainnya. Jadi memang stadionnya
di Amerika itu rata-rata stadion nggak desain hanya sebatas stadion. Iya, oke. Nah, tapi ini bakal kita bahas lebih lanjut lah nanti. Dilanjut nanti. Ada termasuk stadion bersejarah yang sudah 3 Piala Dunia, Stadion Azteca Meksiko ya. Azteca Meksiko. Di situ. Stadion Kanada mungkin cuma 1 ya Ham, 1 atau 2 stadion, tapi cakep Ham. Cakep ya. Nah ini nih Om, kita tebak-tebakan aja nih. Ini kan udah mau masuk ke putaran kedua nih ya. Yang bakal lolos nih kira-kira dari grup A. Grup A tetap dong Meksiko sama Korea kalau Meksiko saya sama Korea. Oke. Kalau grup B? Grup B Ya, pastinya saya pegang. Oh sorry, grup A ya. Untuk grup B saya pegang Qatar Ham. Qatar ya. Pengen lah sekali-sekali ngeliat Raja Minyak lolos Ham. Iya. Raja Minyak. Jangan cuma benar. minyak. Ini kayaknya kalau di grup B semuanya imbang nih ya. Berarti ya Qatar punya chance lah buat lolos ya sama Swiss. Imbang semua punya chance karena secara hasil juga kemarin kan seri semua nih Ham. Iya. Nah, ini yang berat nih, yang berat. Grup C ada Scotland, Maroko, Brazil sama Haiti. Saya Brazil sama Maroko sih. Tapi kalau Scotland ya bisa lah untuk jadi top 3. Nah ini dia nih salah satu untuk Brazil nih Ham, banyak yang seperti yang udah kita bahas di awal. Brazil ini secara pelatih dia ngebebasin pemain nih. Carlo Ancelotti ya dia nggak terikat sama sistem, tapi secara defense Ancelotti nggak dapat nih Ham. Buktinya kebobolan duluan kan? Kebobolan duluan. Nah, persis prediksi saya bahwa Maroko bakal nyulitin. Nih mudah-mudahan nih nggak salah nih Ham, tapi kelihatannya Brazil agak berat nih. Agak berat, Saya sampai dengan pertandingan pertama ya, saya pilih Maroko Scotland Ham. Maroko Scotland, karena Scotland Brazil juga sama Maroko masih bawa apa namanya Inggris Raya. Ya, semangat Inggris Raya. Kan? Nah lalu lanjut kita ke grup D, ada Amerika Australia. Ya udah pasti saya jagoin Amerika sama Australia sih. Saya sih karena dia dari statistiknya dia udah menang nih satu pertandingan. Tinggal menang 1 pertandingan lagi mereka udah bisa lolos. Lagi Paraguay yang lagi turun banget main. Kemarin nggak nyangka. Nggak biasa Paraguay main begini Om. Biasanya penuh apa ya? Turki juga. Physical play. Turki juga. Kelihatan Turki ada Arda Güler di situ. Ngapain sih lu di situ? Main gak sih? Enggak kayaknya Ham. Kalau ngeliat Arda Güler inget dia nendang bola kepleset Ham. Tensin sendiri. Kan Madrid dia gol jarak jauh Om. Oh iya. Jarak jauh. Cuma emosionalnya belum bisa Ham. Dia masih belum bisa kontrol, masih ya ambisi individunya masih ya mungkin mau. Dia kan biasa ajang Piala Dunia ini ajang minta naik gaji ya sebenarnya. Ajang minta naik gaji habis itu dilirik sama atau pindah klub gede gitu ya kan. Jadi Arda Güler masih ada di titik itu Ham. Minta naik gaji. Belum stabil emosionalnya. Buktinya dibantai Australia 2-0. Berarti kalau Turki ketemu kita bisa bantai 2-0. Kita bantai 2-0 juga. Iya, karena Australia kita tahan 0-0 kemarin. Australia tahan 0-0. Oh enggak Om. 0-0 sempat. Oh iya sempat. Waktu di kandang kita 0-0 kan. Australia waktu pelatihnya masih yang keren itu ya. Pelatih keren. Dan setelah diganti pelatihnya yang pecian dah. Berantakan kita jadi ngalau. Oke. Lanjut Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Curacao. Ya udah, kalau lihat dari statistik ya kita udah lihat Pantai Gading sama Jerman. Pantai Gading. Udah nggak ada toleransi lagi ya, karena Ekuador juga lumayan ada penurunan mainnya Om sekarang. Ekuador ya. Ini kan salah satu tim kuat juga di Amerika Selatan. Oh ya, dulu masih ada Antonio Valencia dia. Antonio Valencia sama Eder Valencia. Benar. Sekarang ini udah, saya nggak tahu nih regenerasinya juga udah kurang lah Ekuador. Dia jago kalau main di kandang karena tinggi kan. Ekuador. Lanjut ke grup F, ada Swedia, Jepang, Belanda sama Tunisia. Ini berat nih Om. Berat nih. Saya akuin berat. Ternyata Swedia tiba-tiba ngegas 5-1. Gaspol 5-1 kan. 5-1. Nah, habis ini Swedia lawan Belanda. Swedia Belanda nih yang kritis nih Ham, karena dia ditahan Jepang di luar prediksi banget. Ronald Koeman kemarin pasti nih Belanda dicambuk-cambukin nih di ruang ganti jangan nih. Nah besok apalagi Belanda bakal ketemu Swedia nih. Nah ini kalau Jepang bisa, nih. Iya kalau Jepang bisa ngalahin Indonesia, Jepang bisa lolos. Ini jangan sampai kejadian 2022 Ham. 2022 ya? Saat Jerman, Spanyol, Jepang satu grup. Nah, di situ pertaruhan ternyata Jepang
selip tikungan Selip kayak tikungan. Rossi lawan CTG Bernal Oh, iya. Iya, tikungan terakhir disikat Jerman yang Jerman nggak yang lolos. Nah ini juga potensi nih buat Belanda nih, Iya. karena di atas kertas Jepang masih bisa lah lolos, ngegulung ya, bisa ngegulung Tunisia. Tunisia. Tinggal pertandingan terakhir nih. Mm-mm. Kalau Swedia besok menang lawan Belanda, Udah Belanda udah. kemungkinan besar Jepang bisa lolos. Bisa lolos. Kenapa? Karena Swedia pasti akan nggak terlalu Nggak maksa. ambisius Ya, lah. nggak terlalu Pas ambisi. pertandingan Betul, apalagi terakhir ya. kalau Swedia juara grup. Ya. Oke. Lanjut ke grup G, ada Selandia Baru, Iran, Belgia, dan Mesir. Ini nih Om, ini grup yang bagus nih, imbang semua pertandingannya. Ya, ya, ya. Bahkan Mesir, Belgia juga imbang, Iran, ada Selandia. Ini agak susah lah ya Om ya, nebaknya karena masih imbang semua nih. Iya, ini potensi nebak-nebak salah nih. Soalnya ada Mohamed Salah juga. Kita bisa salah-salah. Nanti kita salah juga. Iya. Oke, lanjut ke grup Belgia H. masih lah. Belgia masih ya. Saya ngarepin, ini nggak tahu nih Iran secara mental gimana nih, karena mereka harus ya di Amerika, kemarin tiba-tiba pindah ke Meksiko. Iya. Begitu sampai di Meksiko, di parkirannya ada mayat, ada mayat, ada mayat. Jadi teror psikis nih. Tapi saya ngejagoin Belgia Mesir ya, Ham. Belgia Mesir ya. Ya. Kalau saya masih ya Belgia Iran lah. Iran ya. Oke, mudah-mudahan Iran lolos. siap. Kita Oke. beda nih, Ham. Lanjut ke grup H ya Om ya. Grup H. Ini juga susah nih Om. Nah, ini Ada juga- Spanyol, Uruguay, Arab Saudi sama Tanjung Verde yang di mana Spanyol masih Tanjung Perak, kosong-kosong. Tanjung Perak, Ham. Tanjung Duren. Oke. Arab Ini Saudi dia bisa kayak- ngimbangin loh Uruguay loh, kelas ya, Uruguay. ya. Ini entah Arab Saudinya yang belajar dari Piala Dunia. Karena Piala Dunia kemarin ngarahin Argentina. Argentina. Tim Amerika Latin kalian sama dia. Iya. Sekarang dia nahan imbang Uruguay. Artinya gini, Uruguay ya. bisa jadi secara level permainan dia memang udah naik. Iya, Terbukti udah up juga ya. kemarin di playoff kan kita Arab Saudi dengan Irak ya, Irak, kalau nggak salah iya. ya. Secara pertandingan, secara permainan cukup bagus. Tapi sebenarnya mereka juga kan sempat kita kalahin Ham, Oh iya dong. di kandang. Di kandang. Betul. Nah jadi biasanya atmosfer Piala Dunia itu beda Ham. Pada saat dia sudah masuk Ya. atau dia sudah langganan bermain, Main. mereka sudah bisa nundukin atmosfer itu. Nah, tapi kan kalau Arab Saudi aja bisa ngalahin Argentina dan kita bisa ngalahin Arab Saudi, berarti Indonesia Bisa dong ngalahin Kalau kemarin Arab Saudi Argentina. cuma 2-1, kita bisa ngalahin Argentina 3-1. bener. Ya balik lagi, pelatihnya udah diganti. Pelatihnya udah diganti ya. Mudah-mudahan pelatih yang sekarang bertahan lama dan ketua PSSI-nya segera diganti dengan yang lebih bagus. Lebih bagus, ya, oke. Mungkin bisa Coach Justin kali ya. Bisa. Jago dia komen-komen atau Toel. Bungkus ya. Oke, berarti di grup H ini kita belum tahu ya karena pertandingan masih imbang semua. Masih imbang, Ya. tapi Spanyol nih. Wah, Spanyol nih gimana ya? Kalau dia imbang lagi ya. padahal Spanyol unggulan terkuat loh kan di Piala Dunia sekarang. Sekarang. Jadi Ya, kalau Ilham mau masang dapatnya kecil Ham. janganlah. Jangan ya. Jangan. Di lawan Tanjung Verde, Tanjung Duren Iya, aja iya, imbang. Tanjung Duren imbang. Nggak nyangka itu kemarin. Berkali-kali digempur. Iya. Oke, lanjut ke grup I, kita ada Norwegia, Prancis, Senegal, sama Irak. Nah, ini Prancis salah satu tim unggulan ya sama Norwegia. Karena tim apa namanya Norwegia Om sekarang Vikings ya. Vikings. Nah, Vikings ya. Yang bantai-bantai juga kemarin, Prancis juga bantai-bantai juga kemarin ya. Saya rasa Prancis sama Norwegia ini bisa lolos ke babak berikutnya. Ngelihat chemistry-nya Odegaard sama Haaland Ham, kemarin itu cukup bagus lah ya. Bagus ya. Dan ternyata ada satu pemain tengahnya juga yang memang di luar ekspektasi. Dia benar-benar mobile ya. Dia Mobile, gelandang box to box. Ya. Yang ngebantu. Nah kemarin itu sayangnya Irak setelah nyamain kedudukan dia blunder Ham. Blunder ya. Blunder, udah dibilangin ini lawannya monster. Iya. Monster badan gede, Gede. ya balance bagus, Iya. Sprint juga Juga cakep. oke. Ternyata kejadian. Langsung Begitu. drop tuh mental. Langsung drop mental, Ya, Ham. mental, Kelihatan walaupun nyoba itu tidak sesemangat waktu nyamain. Nah, akhirnya terbukti 4-1.
Terus Oke. kemudian Grup di J ya. Grup J ada Argentina, Aljazair, Austria, Yordania. Kalau ini saya tetap menjagokan Argentina. Di Austria masih ada Arnaud Taufik sama Alaba. Terbukti Arnaud Taufik kan kemarin yang juga jadi scorer ya, ada di papan skor namanya. Nah, Jadi Argentina Austria masih mendominasi nih ya. Oke, kita lanjut ke grup K, ada Kolombia, Kongo, Portugal sama Uzbekistan. Nah, kan sekarang Kolombia udah menang nih 1-0 lawan Uzbek ya. Sementara ya teman-teman ya. Wah, sampai di half time ya, Ham? Half time ya, masih 1-0. Jadi Portugal punya chance, iya, cuman nggak terlalu lah sekarang ya. Bahaya nih, Ham. Half time nih, Ham. Kolombia unggul. Jangan-jangan datang nih wanita-wanita Uzbek ke ruang ganti ya kan? Nari-nari. Dance jadi gitu ya. jadi berubah 2-1. Bisa jadi, Ham. Bisa jadi. Nah, jadi saat ini Kolombia sesuai dengan ini ya masih unggul ya. Memang ini juga Kolombia juga udah nunggu lama untuk masuk ke Piala Dunia lagi. Uzbekistan apalagi. Kolombia situ udah nggak main ya? Yang mantan Madrid. Siapa? James Rodriguez. James Rodriguez, udah lama nggak main ya. Dia sudah nggak di timnas lagi. Oke. Portugal ya. Yang main. Aduh, kemarin jagoannya Ilham sama ada Vitinha loh. Ada salah satu netizen yang komen juga Portugal gitu ya. Iya, Portugal. Di ini kan sama Ilham. Cuman permainannya ya harus kasih bola ke Ronaldo jelas banget itu salah satu ambisius dari R9 ya. R7 mah udah legend dia. Oke, lanjut ke grup L. Perempuan dia. Ada Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Nah, Inggris sama Ghana nih udah berhasil menangkan putaran pertama nih. Nah, menurut saya nih Inggris bakal jadi kandidat kuat untuk masuk ke babak berikutnya. Urutan pertama ya? Urutan pertama dia. Karena udah bantai-bantai Kroasia juga 4-2 kan. Gitu. Sementara di bawahnya Ghana ya. Cuma Ghana permainannya kurang ya tahun ini. Kroasia masih solid lah. Masih bisa berbicara banyak. Tapi Ghana sama Kroasia ini masih punya chance buat lolos ya di putaran berikutnya ya. Karena dilihat juga dari statistiknya Kroasia bisa lah ngalahin mungkin sama Ghana. Panama ngalah sama Ghana karena nggak banyak orang Ghana yang punya Panama Papers ya, terlibat Panama Papers. Nah, mungkin nanti Inggris sama Kroasia kita lihat mungkin banyak ya. Iya, kita lihat aja untuk putaran kedua. Nah, gimana nih Om untuk terakhir selain kita bakal bahas tentang stadion juga nih. Nah, mungkin teman-teman bakal nungguin nih siapa yang bakal lolos ke putaran berikutnya. Ya, putaran berikutnya karena ini masih prediksi awal karena pertandingan putaran yang pertama udah kelar semua, tinggal putaran kedua. Nah, siapa yang 6 poin di sini yang bakal menang itu dia bakal udah punya otomatis untuk lolos. Nah, nanti yang akan seru peringkat 3 terbaik nih peringkat 3 terbaik kayaknya itu lebih seru dibahas Oke. Tapi nanti ya setelah pertandingan kedua selesai baru kita lihat posisi-posisi dan potensi-potensi yang akan ada nih di Piala Dunia. Jadi untuk teman-teman yang di rumah dan netizen juga, siapa tim unggulan kalian untuk pada Piala Dunia 2026 ini tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Siapa jagoannya, siapa setuju hitamnya, sampai Nel. Kalau nggak setuju silakan aja komen. Kita frekuensi di sini ya. Ya, tukar frekuensi. Kita bukan orang-orang jago prediksi, kita bukan Coach Justin, kita bukan Toel, kita bukan Roni Pangemanan, kita bukan Bung Ryan Ajaka Surya. Nah, kita bungkus ini sebenarnya. Bungkus ini khusus di wilayah mana nih? Wilayah Jati Cempaka, Jati Waringin, Jati Bening Baru. Oke. Jadi sekian untuk kali ini hasil grup A sampai L. Tunggu liputan berikutnya, kita mau bahas stadion-stadion yang unik-unik di Piala Dunia ini. Piala Dunia ini. Karena Amerika terkenal dengan bisnisnya. Jadi olahraganya ini dijadikan bisnis. Banyak dia basket, sepak bola sekarang, terus football mereka sama baseball. Nah, jadi semua Amerika ini pure bisnis. Oke teman-teman, nantikan konten selanjutnya di bersama gua Ilham, gua Dewo. Ya, kita tuker frekuensi. See you. Bye bye.